adik-adik yang di rumah, apa kabarnya nih semua? Kak Jessica udah rindu banget sama adik-adik untuk berkumpul bersama lagi. Tapi saat ini kita harus beribadah di rumah masing-masing. Oke? Gak apa-apa ya adik-adik, apa kabarnya semuanya? Sekali lagi kurang dengar, apa kabar semuanya? Yeay, puji Tuhan. Adik-adik semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan siap untuk memuji Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, ayo siapa yang sudah mandi angkat tangannya tinggi-tinggi. Sekali lagi angkat tangannya tinggi-tinggi sambil lompat. Yeay. Siap memuji Tuhan, harus memakai baju yang rapi dan sopan, tidak lari-larian, harus fokus memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sama-sama bilang oke. Adik-adik yang manis, jangan lupa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, mencuci tangan. Kalau adik-adik keluar rumah, harus ingati mama papa menggunakan masker dan ketika sampai di rumah harus segera cuci tangan, mandi, dan berganti baju yang bersih. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita siapkan hati kita, kita mau berdoa, duduk yang manis sekali lagi, ayo fokus kita sama Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Semua memuji Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan yuk. Katakan bersukacita, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka, ayo semuanya tangannya di atas. Senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Yeay! Adik-adik yang manis,
Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, kakak mau undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi sungguh-sungguh. Kita angkat tangan, kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan sama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita mau angkat tangan, tutup mata kalian. Kita belajar menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik. Haleluya. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami
di dalam pujian dan penyembahan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu kami dan berkati kami agar kami dapat duduk diam. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sikap duduk yang manis gimana? Duduk yang benar, dengarkan kakak cerita, dan tidak boleh lari kemana-mana. Oke? Hari ini kakak mau cerita tentang Samuel. Siapa yang sudah kenal Samuel? Angkat tangannya. Ya, kakak mau cerita dari kitab 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Untuk yang sudah bisa baca, nanti boleh dibaca ya. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, Samuel ini siapa sih? Kakak punya gambarnya. Samuel ini adalah seorang anak dari Papa Elkana dan Mama siapa? Mama Hana. Nah, Samuel ini ketika kecil dia sudah diserahkan kepada Tuhan. Samuel tinggal di bawah pengawasan siapa? Imam Eli. Samuel tinggal di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, adik-adik tahu meskipun Samuel tinggal di dalam rumah seorang imam, bukan berarti Samuel berada di tempat yang aman. Adik-adik tahu Samuel ada di tengah-tengah siapa ini? Dia Om, Hofni, dan Pinehas. Siapakah Hofni dan Pinehas ini? Adik-adik tahu? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Wah, pintar semua. Hofni dan Pinehas ini adalah anak-anak dari Imam Eli. Iya, betul. Nah, sewaktu-waktu Samuel yang baik hati ini, dia ada di tengah-tengah Om Hofni dan Om Pinehas, anak dari Imam Eli. Nah, karena anak-anak Imam Eli tersebut adalah orang-orang yang muda dan mereka tidak takut akan Tuhan. Mengapa? Karena mereka adalah orang yang jahat. Perbuatan jahat apakah yang dilakukan Hofni dan Pinehas ini? Mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka menganiaya, melakukan kekerasan kepada umat-umat Israel yang membawa persembahannya kepada Tuhan. Mereka melakukan kekerasan kepada umat Tuhan. Mereka merampas jatahan daging yang dipersembahkan umat Israel kepada Tuhan. Dan mereka tidak segan-segannya melakukan tindakan yang kasar. Aduh, adik-adik yang di rumah, tentu kita tidak mau seperti Om Hofni dan Om Pinehas ini. Betul? Kita tidak mau melakukan yang jahat di mata Tuhan. Amin. Kita mau seperti Samuel yang taat kepada Tuhan, yang rajin berdoa kepada Tuhan, mendengarkan perkataan mama papa, setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Betul? Nah, adik-adik yang di rumah, Samuel meskipun kesehariannya dia berada di tengah-tengah orang-orang yang jahat, dia tinggal di tengah-tengah orang yang jahat ini. Tetapi apakah Samuel berbuat kejahatan juga? Ya betul, Samuel tidak berbuat kejahatan. Samuel tidak mau ikut-ikutan Om Hofni dan Om Pinehas ini. Kenapa?
Karena Samuel adalah seorang anak yang diurapi Tuhan, karena dari masa kecilnya dia mau dengar-dengar suara Tuhan. Dia mau dengar-dengaran sama Tuhan. Dia mau taat kepada perintah Tuhan. Jadi adik-adik tahu, ketika Samuel hidup di tengah-tengah orang yang jahat ini, Samuel dapat mempertahankan hidupnya. Samuel tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Samuel mendengarkan suara Tuhan. Samuel melakukan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Seperti saat ini yang dilakukan adik-adik di rumah, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan duduk yang manis. Samuel lakukan itu. Samuel taat kepada Tuhan, Samuel dengar-dengaran, dan Samuel tidak melakukan kejahatan. Samuel sehingga bertumbuh besar, semakin besar, beroleh kekuatan dari Tuhan untuk mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah orang jahat tadi ini. Samuel tidak mau ikut-ikutan. Siapa yang mau seperti Samuel? Angkat tangan, ada melompat. Yeay, pinter semua. Adik-adik yang di rumah harus menjadi seperti Samuel. Ketika teman kita melakukan kejahatan, kita tidak boleh ikut-ikutan, tetapi kita harus berdoa. Kita harus mendoakan teman kita supaya dia berbuat kebaikan. Kita mau seperti Samuel yang melakukan kebaikan di tengah-tengah kejahatan. Samuel tidak ikut-ikutan orang jahat, tetapi Samuel datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, dan Samuel lakukan apa? Perbuatan yang baik. Betul sekali. Samuel menyenangkan hati Tuhan dan Samuel hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Samuel bertumbuh semakin besar seperti adik-adik dari bayi, lalu masuk sekolah TK, sekolah SD, SMP, bertumbuh besar, semakin besar, Samuel disukai oleh Tuhan. Mengapa? Karena Samuel memiliki hati yang takut akan siapa? Siapa? Sekali lagi kakak kurang dengar. Takut akan siapa? Tuhan. Bukan takut kepada Om Hofni dan Om Pinehas. Tidak. Tetapi Samuel kecil ini bertumbuh besar takut akan Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, ini adalah bukti bahwa Samuel memiliki apa? Hati yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Samuel takut akan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga adik-adik, Samuel bertumbuh dan menghasilkan yang baik. Dia dapat menjadi berkat dimanapun dia berada. Adik-adik yang manis, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau seperti Samuel? Angkat tangannya dan melompat, katakan, saya. Yes, semuanya pintar, semuanya hebat, semuanya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak mau ini kita harus lakukan di dalam pergaulan kita, di dalam lingkungan kita, sehingga ketika kita takut akan Tuhan, kita mau berbuat baik, kita mau melakukan apa yang firman Tuhan mau, dan itu menyenangkan hati siapa? Hati mama papa. Betul, hati mama papa, hati kakak adik, terlebih lagi hati siapa? Hati Tuhan. Wah, hebat-hebat semuanya, pintar-pintar semuanya. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan jadilah seperti Samuel yang tidak terbawa arus di dalam kejahatan, tetapi di dalam kejahatan, di dalam lingkungan yang tidak baik, dia berdampak baik. Samuel melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Ya, adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhannya.
sekarang kita mau berdoa. Kita mau meminta Tuhan supaya kita mau seperti Samuel yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran. Ya, sikap doa yang baik bagaimana? Duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Kak Jessica mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang Samuel yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan, lingkungan yang jahat, di dalam orang yang jahat, tetapi Samuel mau bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati anak-anak Pikits Mahanaim untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Engkau mau, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah Pikits kita hari ini sudah selesai. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan bersama Kakak Jessica. Terima kasih adik-adik, tetap jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman kalian. Oke, Tuhan Yesus memberkati.